Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Hairnisa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen konflik dalam organisasi. Sebelum memulai presentasi, diharapkan untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kelompok 7, yang beranggotakan sebagai saya sendiri, yaitu Naila Hilisa dengan NIM 230884 dan Alia Yuniarti dengan NIM 2309533 dan ada Ezra Agustina Simanjorang dengan NIM 2310564. Untuk pokok pembahasan materi kita kali ini yaitu ada hakikat konflik dalam organisasi, bentuk-bentuk konflik organisasi, pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi, dan hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Untuk pemateri selanjutnya, silakan dimulai. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih konflik organisasi itu. Nah, konflik organisasi menurut George and Jones yaitu suatu pertentangan untuk kepentingan sendiri yang muncul manakala perilaku seseorang atau sekelompok orang ditujukan untuk menghalangi orang lain atau sekelompok orang lain. Menurut Stoner dan Wankel, 1986, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih, yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber daya yang terbatas, atau aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, atau persepsi yang berbeda. Sedangkan menurut Handoko 1997, konflik organisasi diartikan sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota kelompok yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas, atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik dalam organisasi adalah ketidaksesuaian atau pertentangan antara individu atau kelompok dalam organisasi yang muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan tujuan, nilai, atau persepsi. Menurut Robin 1974, Walton dan Dutton 1969, konflik organisasi disebabkan karena persaingan terhadap sumber-sumber, ketergantungan pekerjaan, kekaburan bidang tugas, problem status, rintangan komunikasi, dan sifat-sifat individu. Konflik dapat terjadi dari konflik potensial ke konflik aktual, yaitu terjadi dari konflik lama yang mungkin sudah mulai dilupakan atau dari suatu konflik kecil kemudian berkembang menjadi konflik baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada proses konflik menurut George and Jones. Tahapan perkembangan atau proses konflik digambarkan George and Jones pada tahun 2008 sebagai berikut. Yang pertama yaitu latent conflict atau sources of conflict. Tahap laten di was missing, maksudnya yaitu ketika seseorang yang menerima tuntutan atau harapan peran yang tidak sesuai dari orang lain. Kemudian, tidak ada anggota atau pihak luar yang dapat mengenali kondisi konflik ini. Konflik pada tahap ini bisa bertahan lama ataupun tidak pernah sampai ke tahap berikutnya, terutama di lingkungan di mana konflik secara aktif dihindari. Yang kedua yaitu perceived conflict. Pada tahap persepsi ditandai ketika satu atau beberapa pihak sadar akan adanya konflik yang sebenarnya. Dalam hal ini, konflik dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang terkena dampak konflik.
pada tahap konflik ini dapat berlangsung cukup lama. Yang ketiga yaitu felt conflict. Tahap konflik ini adalah yang dirasakan. Tahap ini berkonsentrasi pada emosi yang muncul pada pihak-pihak yang terkena dampak konflik. Dengan kata lain, dua orang atau kelompok menyadari bahwa mereka mengalami konflik. Hal ini akan menimbulkan perasaan tegang, stres, dan cemas. Biasanya hasil dari konflik ini adalah konflik disfungsional. Yang keempat yaitu manifest konflik. Pada tahap manifest, konflik terlihat sudah jelas. Konflik pada tahap ini diartikan bahwa konflik adalah perilaku yang menggagalkan tujuan anggota lainnya. Dengan kata lain, seseorang atau kelompok sadar menghalangi pencapaian tujuan orang lain. Bentuk konfliknya bisa sangat bervariasi. Yang sangat terlihat biasanya seperti kekerasan fisik dan verbal. Lalu yang kelima yaitu konflik ultimate, yaitu akhir dari sebuah proses konflik yang mengacu pada hasilnya, yaitu bisa positif ataupun negatif. Dari sisi positifnya yaitu penyelesaian yang tulus, maka akan menghasilkan pihak-pihak yang puas dan mampu bekerja sama dengan lebih baik. Sedangkan dari sisi negatifnya yaitu konflik dapat ditekan dan tidak terselesaikan. Hal ini dapat menyebabkan kondisi konflik yang laten akan berkembang dan meledak dalam bentuk yang lebih serius. Hasilnya masalah tersebut bisa diperbaiki atau hubungan itu bubar. Kemudian cara mengatasi konflik tersebut dalam manajemen konflik, yaitu ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Misalnya dengan penarikan, yaitu pihak-pihak yang sedang berkonflik atau salah satu pihak yang sedang berkonflik ditarik untuk menghindari adanya kontak atau komunikasi dengan pihak lawannya. Cara lainnya yaitu penengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk konflik organisasi. Yang pertama, yaitu konflik yang terjadi antara tujuan individu, kelompok, atau antar organisasi. Perbedaan inilah yang akan memunculkan konflik sehingga harus ada upaya pemecahan masalah perbedaan ini. Misalnya dasar dengan pendidikan menengah mengenai tujuan pendidikan di SMP yang akan menjadi raw input di SMA. Yang kedua, ada konflik peranan. Konflik peranan terjadi apabila seseorang lebih dari satu peran. Perbedaan peran akan menjadi konflik mana misal seorang kepala sekolah harus membayar pengobatan istrinya di rumah sakit. Kepala sekolah tersebut setidaknya akan memiliki dua peran yang berbeda, yaitu peran sebagai kepala sekolah yang tidak boleh menggunakan uang kecuali untuk kepentingan sekolah, dan peran sebagai suami yang harus membayar pengobatan istrinya. Yang ketiga itu ada konflik nilai. Konflik nilai terjadi manakala individu atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Misal, seorang pekerja yang jujur melihat teman kerjanya yang memanipulasi data. Kejadian ini akan memicu konflik antara keduanya karena nilai yang dianut keduanya berbeda. Yang keempat, ada konflik kebijakan. Konflik ini berakar dari keputusan organisasi dalam mengelola organisasinya. Organisasi akan memiliki berbagai kebijakan dalam mencapai tujuannya. Misal di Dinas Pendidikan, saat ini kebijakan pendidikan meliputi pada upaya pemecahan pemasalah pemerataan atau akses, mutu dan relevan, dan tata kelola.
Di antara tiga kebijakan tersebut memungkinkan munculnya konflik bagi pelaksana kebijakan. Selanjutnya, di sini ada pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik. Yang pertama itu berkompetensi, di mana kedua belah pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dengan adanya kompetisi ini, akan meningkatkan hasil yang ingin dicapai asalkan dilakukan secara sehat. Yang kedua, berkolaborasi, di mana pihak yang sedang berkonflik saling bergabung dengan dilandasi keinginan, saling memperhatikan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik dapat diperkecil. Yang ketiga, menghindar, yaitu situasi di mana pihak yang satu menghindari untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawannya. Ini untuk menghindari konflik berkepanjangan, mengalah misalnya dengan keluar dari organisasi. Yang keempat, mengakomodasi, yaitu kegiatan penyelesaian konflik dengan memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kelima itu berkompromi, yaitu situasi di mana setiap pihak yang berkonflik bermusyawarah untuk saling memberikan saran atau pendapat, mencari solusi atau jalan keluar, sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dalam berkompromi ini, dapat diundang pihak ketiga sebagai penengahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Hubungan antara konflik dan kinerja itu sangat erat, tetapi bukanlah suatu kondisi sebab akibat. Konflik organisasi dapat menyebabkan tingkat kinerja seseorang meningkat atau sebaliknya yaitu menurun. Tergantung pada sejauh mana pihak-pihak yang bersangkutan mempersepsi konflik tersebut. Di sisi lain, tidak semua anggota yang memiliki kinerja baik itu bebas dari konflik, bahkan mungkin sebaliknya. Kemudian, hubungan antara konflik organisasi dengan kinerja juga akan menghasilkan konflik yang fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang memiliki efek positif dan bermanfaat bagi organisasi. Konflik fungsional dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan penyelesaian masalah yang lebih baik. Konflik fungsional mendorong perubahan dan kemajuan, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga menjadi destruktif. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang memiliki efek negatif dan berbahaya bagi organisasi. Konflik disfungsional dapat menyebabkan stres, demotivasi, dan penurunan produktivitas. Pada konflik disfungsional, organisasi mungkin menjadi stagnan dan tidak responsif terhadap perubahan. Dan juga organisasi menjadi terpecah belah dan tidak dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya, kembali. Ya, mungkin sekian dari kami presentasi kali ini. Untuk sesi diskusi atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya sebagai moderator, Naila Hernisa, mewakili kelompok 7, berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton presentasi kita. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.